Balance Scorecard dikembangkan dan diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 untuk membantu akuntan manajemen memberikan lebih banyak informasi tentang keberhasilan perusahaan dalam menerapkan strategi. Menurut Kaplan dan Norton, Balance Scorecard terdiri dari dua kata, yaitu scorecard dan balance. Scorecard merupakan kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang yang nantinya digunakan untuk membandingkan dengan hasil kinerja yang sesungguhnya. Sedangkan yang dimaksud balance untuk menunjukkan bahwa kinerja personal atau karyawan diukur secara seimbang dan dipandang dari dua aspek, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, dan dari intern maupun extern. Jadi, menurut Kaplan dan Norton, Balance Scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non-keuangan, seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan menerapkan Balance Scorecard, akuntan manajemen dapat melakukan lebih dari memprediksi keuntungan sebagai bagian dari anggaran atau memberikan informasi untuk keputusan tentang harga produk atau membeli peralatan baru. Karakteristik Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan misi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja. Balance Scorecard memiliki 4 karakteristik, di antaranya yang pertama, komprehensif, yang kedua, koheren, yang ketiga, keseimbangan, dan yang keempat, terukur. Perspektif Balance Scorecard. Tujuan dan ukuran Balance Scorecard diturunkan dari visi dan strategi. Ada 4 perspektif, tujuan dan ukuran dalam memandang kinerja perusahaan. Di antaranya adalah perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan menurut Kaplan dan Norton. Baik, saya akan memberikan penjelasan mengenai 4 perspektif tersebut. Yang pertama, ada perspektif keuangan atau financial perspective. Di dalam financial perspective, ada beberapa sasaran yang dapat dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis. Di antaranya, yang pertama, ada tahap perkembangan. Tahap perkembangan merupakan tahap pertama dan tahap awal dari siklus kehidupan bisnis. Pada tahap ini, suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang berpotensi untuk berkembang. Di tahap kedua, ada tahap bertahan. Sebagian besar unit bisnis dalam sebuah perusahaan mungkin berada pada tahap bertahan. Situasi di mana unit bisnis masih memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Dan di tahap yang ketiga, ada tahap panen. Tahap ini merupakan tahap kematangan, suatu tahap di mana perusahaan melakukan panen terhadap investasi pada 2 tahap sebelumnya. Perusahaan tidak lagi melakukan investasi lebih jauh kecuali hanya untuk memelihara dan perbaikan fasilitas, tidak untuk melakukan ekspansi atau membangun suatu kemampuan baru. Dan yang kedua, ada perspektif pelanggan atau customer perspective. Perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan keuangan perusahaan. Dalam perspektif ini, perusahaan menggunakan tolak ukur yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pengukuran pelanggan utama dan kelompok pengukuran nilai pelanggan. Dan adapun hal-hal yang dapat diperhatikan dalam tolak ukur kelompok pengukuran pelanggan utama, yaitu yang pertama pangsa pasar, yang kedua tingkat perolehan pelanggan, yang ketiga kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, yang keempat tingkat kepuasan pelanggan, dan yang kelima tingkat profitabilitas pelanggan. Dan yang ketiga, ada perspektif proses bisnis internal atau bisnis internal perspektif. Perusahaan biasanya mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif ini setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk
perspektif finansial dan pelanggan. Di dalam perspektif proses bisnis internal, ada 3 tahap yang harus dilakukan. Di antaranya yang pertama, ada tahap inovasi, yang kedua, tahap operasi, dan yang ketiga, tahap purna jual. Dan perspektif yang keempat adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau growth and learning perspective. Di dalam perspektif ini, mengukur hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan di dalam perspektif ini. Di antaranya yaitu yang pertama, kemampuan karyawan, yang kedua, kemampuan sistem informasi dan motivasi, dan yang ketiga, pemberian wewenang dan pembatasan wewenang karyawan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan diantaranya bertugas mempersiapkan sumber daya manusia atau orang instansi pemerintah untuk memiliki kapabilitas menjalankan sistem yang terbangun dalam perspektif internal proses. Pada perspektif ini, maka isu kapabilitas individu, kapabilitas informasi, motivasi merupakan medan kerja yang harus dipersiapkan, dimonitoring, dan diukur dinamikanya. Jadi, dari keempat perspektif yang telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai satu hubungan antar satu dengan yang lainnya, yang penjabarannya merupakan suatu strategic objektif yang menyeluruh dan saling berhubungan. Hal tersebut dimulai dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana perusahaan mempunyai suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan komitmen personal. Sebagai akibat dari peningkatan produktivitas dan komitmen dari personal akan meningkatkan pula kualitas proses layanan pelanggan dan proses layanan pelanggan akan terintegrasi. Dengan demikian, kepercayaan pelanggan dan kepuasan pelanggan akan meningkat pula yang terlihat dari perspektif pelanggan. Nah, cukup di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.